Halo sahabat Laksana, jumpa lagi di channel Laksana Bus bersama Leklang tentunya. Ya, gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat-sehat dan baik-baik saja. Udah nonton Gias? Udah nonton review kami? Rasanya memang kurang lengkap kalau sahabat Laksana tidak hadir langsung ke Gias dan tidak nonton unitnya langsung dan tidak merasakan pengalamannya langsung. Ya. Buat yang sudah datang, bagaimana review Anda? Ya kan? Nah, mungkin teman-teman juga sudah melihat beberapa review-review yang ditampilkan oleh teman-teman YouTuber, lihat dari sosmed dan lain sebagainya, ya kan? Tapi tentunya hal-hal detail tertentu belum dijelaskan. Nah, sekarang saya juga mau menjelaskan, saya mau mereview unit yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas, yang ditampilkan oleh Laksana di gelaran Gias kali ini. Nah, tapi sahabat Laksana jangan lupa ya, follow Instagramnya Laksana dan juga subscribe YouTube-nya Laksana dan semua sosial media Laksana. Oke, kita mau bahas satu unit yang keren ini sahabat Laksana. Tuh, kalian pasti udah tahu ya. Jelas banget itu di situ. Itu unit milik siapa sih? Kita nggak sold to kemana-mana ya, karena memang kita dari awal kita bekerja sama menawarkan konsep unit seperti ini kepada customer bis di Indonesia, ya kan. Dan makanya kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan otobus tersebut untuk kita tampilkan unitnya di gelaran Gias kali ini. Oke, ini yang di tengah ini kebetulan kacanya single semua. Kalau yang di kanan kiri ini kacanya bertumpuk semua, dan memang ada yang bisnya bener-bener tumpuk ya kan, lantainya tumpuk. Oke, ini bisnya single tapi penumpangnya juga bisa tumpuk. Bis apakah itu? Ini adalah bis Switch Kombi. Lalu apa yang baru dari bis Switch Kombi yang ini? Kita geser ke belakang. Kalau bis-bis yang kastanya, boleh dibilang kastanya tinggi ya, seperti bis double decker, bis sleeper atau switch class, ya kan, itu dia sudah termasuk di kasta tertinggi, maka kita sematkan juga dengan varian-varian yang ultimate, kita kombinasikan dengan varian-varian yang ultimate. Nah, di samping saya ini sudah ada Legacy SR3 Switch Kombi Ultimate. Kemudian apa bedanya dengan SR3 Switch Kombi yang sebelum-sebelumnya? Apa bedanya dengan SR3 Switch Class yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Karena Laksana kan, sahabat Laksana tahu sendiri, Laksana menjadi pelopor karoseri yang membuat bis tipe sleeper, ya kan? Sekali lagi, karoseri yang membuat bis tipe sleeper, ya kan? Dengan namanya Switch Class kita pertama kali perkenalkan tahun 2019 dan itu menjadi sukses. Kebetulan kita habis bikin Switch Class itu pandemi Covid masuk ke Indonesia, sehingga Switch Class itu menjadi primadona pilihan penumpang yang harus bepergian pada saat itu, karena unitnya posisi duduknya satu-satu dan sangat-sangat mendukung social distancing kala itu ya. Dan akhirnya karena perkenalan itu semua orang jadi familiar dengan bis sleeper, dengan bis Switch Class. Akhirnya populasinya pun saat ini masih tertinggi adalah Switch Class produksi karoseri Laksana. Nah, kita akan lihat bis yang kita pamerkan kali ini. Bis ini menggunakan sasis terbaru dari Hino, yaitu Hino RM280 Euro 4, sehingga Switch Kombi ini bisa kita buat menjadi bis setara bis XHD. Nih, terlihat dari sini. Ini besar, itu penandanya ini adalah XHD. Kalau ininya cuma setengahnya itu berarti HD, ya kan? Oke, kita masuk. Kita disambut dengan motif lantai yang keren dari
flooringnya menggunakan tarabus. Jadi semua yang ada di sini itu menggunakan flooringnya semua menggunakan tarabus. Ini motifnya apa ya? Ini saya belum dikasih tahu ini nama motifnya apa ini. Oke, kemudian di sini ada 2 jok kenek double, jok helper double ya kan. Dan ini dilengkapi dengan sekat. Ya jelas karena switch ini memang kita desain untuk kelas yang benar-benar private, untuk memberikan layanan luxury ya kan, untuk mendukung pengusaha bus memberikan layanan yang luxury, yang high class untuk pelanggan setianya. Kita masuk ke dalam. Nah, bagian dashboard saya nggak perlu banyak menjelaskan di sana ya, karena kurang lebih sama memang sama. Nah, kemudian ini ada yang baru ini, ada yang baru di sini. Di sini ada loh, First Class by Laksana. Ini yang baru sahabat Laksana. Ini kita buat sekatnya Laksana ini yang terbaru, modelnya memang semuanya full kaca ya kan. Ini kaca loh, full kaca tempered. Jadi ini sangat-sangat aman sekali ya kan. Sama halnya dengan kaca yang dipakai di samping kanan kiri itu kacanya full tempered. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nih, sekali lagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini tidak akan melukai penumpang yang ada di dalam. Ya luka lecet-lecet dikit nggak apa-apa, tapi tidak membahayakan. Ini kita ada first class di depan. Apa itu first class? Kita geser ke sini ya. Bagian depan ini terdapat 4 kabin first class sahabat Laksana. Ini pengembangan terbaru lagi dari Laksana untuk interior bangsa switch class ya kan. Untuk switch class ini kita ada pengembangan baru lagi, kita namakan dengan first class. Nah, first class ini tentu saja terinspirasi dari first class pada pesawat. Kamu sudah pernah naik pesawat belum, Lur? Kalau saya naik pesawat soalnya ya mampunya ya naik pesawat kelas ekonomi gitu. Tapi kalau lihat-lihat dari majalah, dari TV, dan kalau sekarang eranya YouTube ya, itu lihat first class itu wah keren sekali. Nah, ini kita aplikasikan di bis. Kita tampilkan suatu bis yang bisa menjadi first class on the ground. Ya kan? Apa aja yang ada di first class ini? Ini ada 4 kabin dengan bangku yang bisa direbahkan sampai hampir 180 derajat. Jadi ini benar-benar rebah dan benar-benar selonjor. Ruangannya pun, kabinnya pun dibuat lega dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi. Sekali lagi, ini adalah pengembangan dari switch class dan ini perdana kita tampilkan, ya kan. Tentunya nanti masih akan ada lagi pengembangan-pengembangan lainnya. Dan buat sahabat Laksana yang sudah nonton atau bahkan sudah merasakan, bisa ngasih komentarnya ya untuk pengembangan selanjutnya, untuk kita improve kurangnya apa sih gitu. Nah, ini ada pintunya yang warnanya warna kayu coklat tua. Ini adalah pintu. Ini kanan kiri ini adalah pintu. Hanya saja untuk kepentingan pameran supaya tidak mencelakakan orang, meminimalisir resiko kecelakaan ketika di pameran, ini memang pintunya kita kunci. Ini pintunya memang kita kunci. Nah, ini pintunya bisa digeser. Bisa digeser. Jadi ketika nanti penumpangnya sudah masuk ke dalam, ini ada handle-nya, ini nanti bisa ditutup ke sana. Ini ada namanya door checker di bagian sini, samping sini sama bagian atas, untuk memastikan bahwa pintunya nanti nggak gerak-gerak. Dan ini ada relnya, di dalam sini ada relnya. Di sini pun ada relnya, jadi dia nggak bakalan gerak-gerak gitu. Cuman kita kunci karena khawatirnya nanti kalau pas pameran ada anak kecil, karena biasanya memang yang paling suka mengeksplorasi itu anak-anak kecil. Mereka senang sekali, pak ini enak, ini gini. Cuman khawatirnya nanti ada yang lagi mau keluar, di belakang dorong. Nah, meminimalisir resiko seperti itu, maka ini kita kunci. Nah, di bagian
kabin ini, nah, ini ada bangkunya, ada TV-nya, dan bisa lihat ke depan karena kacanya tembus, ya namanya kaca tembus pandang ya Pak ya. Ini kacanya kita buat besar juga, cukup untuk visibilitas penumpang, jadi nanti penumpang bisa milih mau nonton hiburan lewat layar kaca TV maksudnya, atau mau lihat hiburan live di perjalanan lewat kaca sekat ini yang tembus sampai depan sana. Dan sahabat Laksana, kalau main ke pameran gitu, ataupun di bis nanti yang sudah beroperasional, ada properti-properti penunjang untuk kenyamanan Anda, jangan dibawa pulang ya. Ini punya orang ini, jangan dibawa pulang gitu kan. Itu namanya mencuri gitu. Dan mencuri itu dosa katanya loh ya. Oke, ini keperluan display kita kasih guling sama selimut dan majalah. Kalau capek jalan-jalan di pameran, mau numpang duduk-duduk di sini boleh, baca-baca majalah boleh ya kan, istirahat bisa. Ini di sini ada footrest namanya. Jadi ketika sahabat Laksana pengen duduk biasa ya kan, sandaran biasa, ini ada namanya footrest ya kan, untuk meletakkan kaki supaya kakinya lebih tinggi, pahanya nggak ngegantung di bagian bangku. Kemudian di sini kita ada storage-nya ya. Kita ada storage, jadi kalau sahabat Laksana misalnya bawa tas kecil atau apa, bisa dimasukkan ke sini, atau nyimpen perbekalan kalian bisa di sini, ditata yang baik ya kan. Nah, nanti minuman bisa dipasang di sini ya kan. Banyak sekali tempat-tempat untuk meletakkan barang-barang kalian. Kemudian di depan saya ini selimutnya saya angkat dulu. Di depan saya ini ada footrest Ottoman namanya. Ini footrest di bagian bawah, ini footrest Ottoman. Ini kaki saya bisa naik ke sana, ya kan, bisa disedarkan ke sana. Kemudian tentunya kalau di perjalanan kan enak kalau sepatunya dilepas ya sahabat Laksana ya. Sepatunya dilepas, taruhnya di mana Mas? Kalau ditaruh di sini nanti kalau waktu ini dinaikkan, leg rest-nya dinaikkan, ya keganggu juga ya kan. Ini kita ada penyimpanannya lagi. Mantap. Nah, ini ada penyimpanannya, bisa buat naruh sepatu, bisa buat naruh tas kamu yang agak gedean, bisa taruh situ. Dan di sini ada penyimpanan untuk meja lipat. Nggak kelihatan ya, ya cuman buat YTTA yang tahu-tahu aja. Nah, makanya saya kasih tahu supaya nanti kalau ada varian seperti ini jalan di lintasan kamu atau kalian pengen nyobain ya kan, ini kita ada penyimpanannya untuk meja lipat. Nah, ini penyimpanan meja lipat ini ternyata bisa juga buat nyimpen barang lagi. Wah, ini cocoknya buat bis perjalanan berapa jam ya? 48 jam perjalanan nonstop gitu kayaknya oke ini kayak gini. Ini ada meja lipatnya sahabat Laksana. Ada meja lipatnya. Nah, bisa dikasih kayak gini. Wih. Wah, kayak berasa kayak di kamar kos ini, komplit ini ya. Kemudian ini ada lampu baca. Ada lampu bacanya, membantu kalau sahabat Laksana di perjalanan malam cari-cari barang apa atau mau baca-baca bisa. Oke, kemudian leg rest dan sandaran ini dikontrol menggunakan mekanisme elektrik ya. Tinggal pencet, ini sandaran saya turun, ini saya pencet, ini naik ya kan, leg restnya naik. Dan kita akan lihat jadinya seperti apa ketika sudah disetting semuanya. Jadinya seperti sebelah ini sahabat Laksana. Nah, kalau sudah disetting semua jadinya seperti ini sahabat Laksana. Wah, lihat ya, ini full rebahan, ini full tiduran ini sahabat Laksana. Bener-bener hampir 180 derajat. Jadi mungkin ini sudah 170-an derajat kali ya, atau 175.
Nih, saya tuh tingginya 180 cm, ya kan, tambah sepatu saya yang tebel paling ya tambah 2 cm. Kita coba. Waduh. Tangi. Oi. Nih, nanti mah ketiduran beneran. Dan kemarin ada loh yang beneran tiduran. Oke, nyaman sekali. Kita ini ada 4 unit kabin. Ini ada depan, ini ada 4 bagian first class-nya ya kan. Kemudian kita akan geser ke belakang. Nah, di tengah ini ada toilet, sahabat laksana. Di tengah ini ada toilet menjadi separator antara bagian depan dengan bagian belakang. Nah, di bagian tengah ini, sahabat laksana, ada toilet seperti halnya switch kombi yang sudah-sudah. Bedanya apa lagi? Ya tentu saja toilet ini menjadi separator antara penumpang yang di depan dan penumpang yang ada di belakang, ya kan. Di depan adalah penumpang first class, yang di sini switch class. Nah, ini switch class-nya. Dan kita menyebutnya untuk kali ini adalah Grand Switch Class. Apa itu? Nanti tak jelasin. Sekarang ini ada toiletnya dengan model baru, motif baru. Kemudian kita mengefisienkan tempat, ya kan? Kita mengefisienkan tempat. Kalau kemarin switch kombi itu umumnya bagian depan dikasih jok penumpang biasa. Ada juga yang di sini dikasih dispenser, ya kan? Tapi kalau untuk first class ini, depan ini kita pakai untuk first class, habis tempatnya. Nah, kita efisienkan tempat untuk menaruh dispenser di mana? Kita rancang baru toilet ini dengan model toilet eksekutif, ya kan. Dan bagian luar ini bisa kita masukkan dispenser. Dispenser dengan galon bawah, ya kan. Jadi menghemat tempat tapi tetap fungsional. Nah, toiletnya ini pun baru modelnya. Jadi bisa kita rancang bagian dalamnya ada space untuk kita bisa menyimpan dispenser ini di dalam. Tentunya ini nggak di dalam toilet ya, tapi mencoak bagian toiletnya tanpa menghilangkan fungsional di kedua bagiannya. Tuh. Oke, kita geser ke bagian switch class. Bagian switch class untuk yang kali ini kita namakan Grand Switch. Apa bedanya dengan switch yang sebelumnya? Geser ke belakang. Nah, untuk Grand Switch ini kita desain partisinya model yang baru. Sama halnya yang kita perkenalkan di bagian slipernya bis double decker, ya kan. Ini dengan partisi baru, dengan variasi ornamen yang baru, dan paddingnya di dalam ini juga baru, sahabat laksana. Kemudian apalagi yang beda, sahabat laksana memperhatikan tidak? Bahwa gangway ini sekarang kita perkecil lagi. Kalau yang sebelumnya saya ini masih ada jarak yang lebih lebar lagi, ya kan. Ini agak sedikit menyempit. Kenapa? Karena bagian dalamnya ini kita lebarkan. Jadi kabin bagian dalam ini kita lebarkan dan tempat tidurnya lebih lebar lagi. Jadi sekarang keluarga switch class ini ada pilihan baru lagi. Bisa menyesuaikan kebutuhan pasar yang ada di daerahnya masing-masing, ya kan. Ini kasurnya ya. Jok slipernya ini kita desain lebih lebar, dan testimoni pengunjung yang kemarin datang katanya ini jauh lebih empuk daripada yang sebelum-sebelumnya. Gimana? Kalian tertarik? Di dalam ini ada 10 kabin Grand Switch. Jadi memang unit ini didesain berbeda, ya kan. Meskipun sekilas sama, tapi tentu saja ada perbedaannya, ya kan. Jadi unit ini memang benar-benar untuk yang first class on the ground. Fasilitasnya lebih memanjakan untuk penumpang yang nantinya bisa menikmati fasilitas bis ini. Bagian dalamnya kurang lebih sama, kita dengan louver baru model SR3 dengan entertainment system yang terattach pada setiap kabinnya seperti ini.
bagian dalamnya SR3 Switch Kombi Ultimate. Jadi benar-benar ultimate. Oke. Seperti biasa, naik Switch Class itu resep yang kami anjurkan adalah kalau sahabat Laksana mau naik ke bagian kanan, tangan kanan pegangan ini pegangannya pun model baru. Kalau yang kemarin pegangannya kan biasa, ini pegangannya model baru ya kan. Kemudian kakinya ijakan di sini, boleh pegangan kanan kiri, angkat badan, silakan masuk. Mau ke kiri juga sama, ya kan. Fokusnya di kiri dulu, ya kan. Bisa pegangan kanannya, angkat badan, dibantu, duduk. Mau nyoba yang mana? Nyoba yang sini aja. Masuk sini. Oke, kita sudah ada di dalam. Sekarang sudah ada di dalam kabin Grand Switch Laksana SR3 Switch Kombi ya kan. Ini ada storage seperti yang saya bilang tadi. Dan ini memang posisinya lebih lebar sahabat Laksana. Ini lebih lebar, bangkunya lebih lebar. Dan sekali lagi saya itu tingginya 180 sahabat Laksana. Ini ya masuk-masuk aja. Jadi kalau ada yang bilang, wah masuk sana sempit, nah itu kaki saya aja nggak mentok loh. Berarti ada yang salah dengan Anda. Jangan-jangan kamu duduknya begini-begini, ya kakinya ya nggak nyampe atau Bapak. Kalau begini, pastikan pantat Anda ini ditempatkan pada posisinya yang benar. Nah, itu kaki saya nggak mentok. Ya memang posisinya harus terbuka, ya kan. Ya ini memang sudah didesain untuk ergonominya. Seperti halnya kalau orang duduk, orang tidur itu kan kakinya nggak tegak begini, tapi kan otomatis akan terbuka. Tuh. Dan nah ini posisi sandarannya kalau Switch Class. Sandarannya cukup segini. Oke? Gimana pendapat Anda? Jangan lupa sekali lagi berikan masukan Anda yang terbaik untuk kemajuan Laksana, untuk pengembangan produk-produk Laksana. Mungkin kamu ada ide besok mau bikin apa? Boleh di komen, ya kan? Siapa tahu nanti bisa terwujud. Dan jangan lupa follow akun Instagram Laksana Bus untuk mendapatkan update-update terbaru, dan juga subscribe, di like postingan ini di YouTube Laksana Bus dan bagikan pada teman-teman Anda. Oke, sekian review kita tentang SR3 Switch Kombi. Laksanakan.